Halo, jumpa lagi. Saat ini kebetulan saya lagi pengen nyuci, mumpung slow nih, ada waktu nih. Nyuci itu kayak gini nih loh. Nih, nyuci jam manual. Copot semua untuk nanti dicuci pakai bensin. Ini adalah koleksi-koleksi saya. Jam manual winding. Manual winding itu artinya jam pakai mekanik ya. Nih, saya bukakan satu. Ini juga kebetulan macet. Saya pengen tahu sebabnya apa kok macet ini. Agak lama nggak kepake sih. Manual winding itu jam yang tidak memakai elektronik, tidak memakai daya listrik nih. Hanya memakai susunan daya mekanik kinetik manual. Jadi ini berputar karena berputar tuh karena ada per rambutnya yang kemudian akan memutar semua gerigi-gerigi. Nah itu tuh per rambutnya muter tuh. Nah tuh memutar gerigi, panel-panel di dalamnya nih kecil-kecil dan lembut-lembut ini untuk kemudian memutar jarum. Detik, menit, lalu jam. Kalau ingin lebih tahu tentang kisah dan tentang sejarah jam ini, saya pernah bikin videonya tentang apa itu jam Garuda kalau nggak salah saat itu. Nah ini sekalian nih saya mau cerita tentang koleksi-koleksi saya ini. Ini yang paling Seiko 5 ini. Nah, ini yang paling dari segi mesin paling hebat. Nah, ini Seiko 5 ini hanya sekali sentuh tuk udah jalan tuh, lihat tuh udah muter tuh. Jaminan mutu ya, jaminan kualitas Seiko nih. Ini otomatis nih, ada tulisannya matic. Jadi asal dipakai dia gerak. Masih komplit sih, bagisnya masih asli, bakalnya asli. Ini ada tulisan Seiko. Strapnya jarang ya, strap langka loh ini. Kemudian nih, ya, ini termasuk yang langka juga nih, Nelson 2 banteng tuh, double banteng Nelson, bantengnya 2. Strapnya sangat langka, bagisnya masih asli itu, gambar banteng. Bakalnya asli juga, Nelson banteng. Ini jam-jam seperti ini tuh sekitar tahun 1900-an. Sebelum tahun 1950-an itu mulai memakai, banyak yang berpindah ke jam elektrik. Nah ini adalah Garuda. Nah ini yang saya pernah dulu bikin konten tentang jam Garuda. Ini saya punya 3 nih jam Garuda. Garuda Golden Star, kemudian Garuda Rainbow warna merah, kemudian Garuda Black Knight nih, warna biru Black Knight. Wah, masih muter ya. Garuda ini cukup kontroversial mengingat sejarahnya. Nih belakangnya bagisnya mas. Sejarahnya konon ceritanya dulu ini kan dipesan oleh Bung Karno ya. Nih juga masih asli. Saat tahun-tahun 60-an lah, 60-an menjelang 70-an itu untuk sebagai kebanggaan Indonesia, bahwa Indonesia juga mempunyai jam yang mempunyai merek dalam negeri. Ini G. Nah, ini bakalnya G. Sehingga wah ini bagi kaum nasionalis apalagi penggemar Bung Karno nih ya harus punya jam Garuda. Kemudian ada Titus. Wah ini merek yang mahal, ini merek mahal karena apa ya, terkenal akan juga keawetannya dan mesinnya yang bagus. Nih buktinya, nih meskipun dia manual ya, nggak saya keralnya nggak saya puter, saya goyang dikit udah jalan detiknya.
Wah, kelihatan nggak? Nah, jalan kan titiknya. Sorry agak susah ya, karena ini eh, kacanya ini, kaca dialnya ini dia ada cuttingnya ini. Nah, ada polanya kan, nah, kelihatan kan ada cuttingnya. Jadi saya nggak tahu, kamera saya agak susah fokusnya. Ya ampun, ini saya punya satu lagi Garuda yang saya lepas tadi ya, yang baru saya mau cek tadi, lupa saya. Nah, ini Garuda kristal warna hitam. Jadi saya Garuda punya 4 deh ya. Karena emang saya saat itu ngejar Garuda sih sebagai kebanggaan Indonesia. Lah ini jam Titoni. Wah, Titoni ini terkenal mahal kalau ini. Titoni Airmaster. Nah, Titoni Airmaster ini terkenal mahal. Saat itu hanya katanya hanya orang yang berpunya yang punya merek Titoni, karena ini merek mahal konon kabarnya. Ini asli semua, sampai bagasnya masih Titoni. Masih ada tulisannya Titoni. Kemudian keronnya juga Wingo kayak Wingo babat ya, ini merek Wingo. Kayak gini nih merek Wingo tuh. Saya kalau Wingo tuh punya yang cewek juga kok. Ini cowok, yang ini cewek. Ini Wingo ladies, ini Wingo buat cowok. Wah, ini jam spesialis kondangan. Kalau kondangan pakai Wingo. Wah. Lalu saya punya apa lagi ya? Wah, ini jam buluk. Ini ada kisahnya, dapatnya di pinggir jalan, sehingga meskipun jam buluk Citizen ini sampai tulisannya Citizen udah nggak kelihatan ya. Tapi ini saya sangat suka memakainya nih. Ada Citizen masih asli. Ada beragam kisah, ini sudah melalui ruang dan waktu sampai nggak kelihatan kayak gini ya. Apalagi yang saya punya ya, Pomar ini merek langka ini, bener nih. Pomar ini bener merek langka ini. Nggak terlalu mahal sih, nggak terlalu bagus juga ini. Jam terkategori jam murah ini. Di masanya juga jam murah ini. Cuma ini mereknya susah ini nyarinya Pomar ini. Saya juga baru lihat pertama kali Pomar ini saat saya beli seharga 100.000 di seorang penjual kaset pinggir jalan. Saya nyuruhnya 125 lah ya. Terus saya dealnya di 100.000. Kemudian Orient. Wah, Orient ini merek terkenal nih. Orient, wah, merek Asia ya. Saya punya 2, hijau dan coklat, masih asli semua. Bagisnya asli tuh, bagis Orient, bakel asli semua. Kemudian ini ya, ini merek Ricoh. Ricoh ini yang pertama kali kelihatannya ya, saya ingat saya ini, saya baca ini yang pertama kali tutup ini merek Ricoh ini dulu. Jadi dulu istilahnya nggak tahu ya, bangkrut apa gimana, merek Ricoh ini termasuk yang pertama kali tutup. Jadi agak jarang ini jam ini merek Ricoh ini. Strapnya unik juga ya. Keronnya tuh asli tuh, nih ada R, tulisan R keronnya. Ricoh. Waduh, nih Ricoh. Lalu saya punya lagi Titus, tapi biasa nih Titus biru dan putih biasa. Nah, cuma ini strapnya nih yang saya suka nih. Strap sarang lebah ini loh, asik ya, asli. Kemudian apalagi, wah ini susah saya dapatnya juga, saya ini merek Ken lah. Kalau ini saya beli online nih, karena kebetulan ada yang nawarin murah dalam kondisi mati dari Surabaya, saya ingat saya dulu. Ken masih jalan ini. Lalu saya perbaiki dengan harus menunggu spare partnya 2 mingguan ini nih.
karena harus. Saya ini yang rusak kalau nggak seingat saya tuh per rambutnya ini. Saya nunggu kanibalan per rambut ukuran Ken ini 2 minggu. Lalu untuk ukuran cewek ini saya punya 2 nih, kecil bagus, cakep nih, Wingo dan Orient. Kecil-kecil, mungil, lucu, unik ini merek Orient yang ladies itu. Tapi jangan tanya ya memperbaikinya ya, wah susah minta ampun karena terlalu kecil kan untuk ini, untuk alat-alat kayak gini. Coba sebesar ini, itu terlalu kecil, harus dengan penuh konsentrasi. Oh, saya juga punya Rolex KW ini. Rolex KW ini Rolex bukan asli ya, manual juga tapi bukan asli. Ini ya belakangnya itu transparan lah. Mengapa saya tahu? Karena saya ngobrol dengan ahli jam. Itu kayaknya Rolex yang asli itu nggak pernah ngeluarin backcase transparan. Jadi ini KW atau palsu ya. Ya kurang lebih itu ngobrol-ngobrol tentang koleksi jam-jam saya, jam-jam manual winding, dimana ya jam-jam ini telah melewati beribu kisah dan waktu. Jam-jam yang dengan kekayaan intelektual ya. Coba pikir bagaimana ini tanpa baterai loh, dia bisa muter, cuma digoyang cek langsung bisa muter ya kan. Bagi yang tertarik hunting di pasaran, rata-rata harganya kalau yang merek-merek murah mungkin 250, tapi untuk merek-merek yang susah dicari, Titoni, Titus gitu, mungkin ya di atas 400 ya gitu. Atau ya karena kalau kelangkaannya seperti Garuda ini yang saya, nah ini Garuda yang masih sangat bagus dan mulus ini, mungkin sudah mahal sekali karena kelangkaannya. Mungkin itu ya sekilas, saya mau melanjutkan cuci-cuci dulu koleksi jam manual saya. Gantian lah, nggak semuanya lah, tapi bertahap giliran kita cuci. Oke, jumpa lagi lain waktu ngomongin barang jadul dan antik lainnya. Ciu.